Bayangkan kalian sedang berdiri di tengah perairan keruh, di mana tanah tempat kalian berpijak bisa saja tiba-tiba lenyap tanpa peringatan. Hanya beberapa langkah dari sana, tumbuh alang-alang yang menjulang melampaui tinggi manusia, cukup lebat untuk menyembunyikan buaya yang panjangnya lebih dari 5 meter. Berkeliaran, kelompok kuda nilai yang sangat kuat dan mampu membalikan perahu hanya dalam hitungan detik. Namun, kenyataan yang paling menggerikan adalah bahwa sebagian besar ancaman di tempat ini datang dalam keheningan yang hampir total. Beberapa suku telah mendiami lahan basah ini selama ribuan tahun tanpa pernah membutuhkan peta. Hal ini karena medan yang mereka jadikan tempat tinggal terus berubah seiring pergantian musim. Di tempat lain, para pemuda harus menguasai keahlian mengenali ketenangan air yang tidak wajar. Sebuah peringatan bahwa seorang pemangsa mungkin sedang menunggu tepat di bawah permukaan. Di antara masyarakat ini, terdapat satu suku yang sangat mendunia hingga mereka mendapatkan julukan raksasa Afrika dengan rata-rata tinggi badan yang melampaui hampir semua orang di bumi. Dalam petualangan kita hari ini, kita akan menjelajahi 5 ekosistem lahan basah paling luar biasa di planet ini dan mengungkap kebijaksanaan bertahan hidup yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selamat datang di Sud yang terletak di Sudan Selatan. Wilayah ini menempati peringkat sebagai salah satu daerah lahan basah paling luas di planet kita, yang tercipta saat Sungai Nil Putih meluap melampaui batas tepiannya. Kata Sud dalam bahasa Arab memiliki arti penghalang, dan wilayah ini benar-benar telah berfungsi sebagai batas yang memisahkan mereka yang berada di dalam dari peradaban luar. Meskipun demikian, di dalam rawa ini jutaan orang hidup dengan sejahtera. Mereka adalah suku Dinka, yang merupakan kelompok suku dengan populasi terbesar di seluruh Sudan Selatan. Di berbagai belahan dunia, mereka sangat dirayakan karena perawakan fisik mereka yang luar biasa. Sekitar pertengahan abad ke-20, pria Dinka memiliki rata-rata tinggi sekitar 180 cm, jauh di atas standar rata-rata penduduk dunia pada masa itu. Komunitas ini bahkan mendapatkan julukan suku bola basket, dan salah satu atlet tertinggi yang pernah bertanding dalam bola basket profesional. Amerika dengan tinggi 230 cm memang merupakan pria keturunan Dinka. Namun, aspek yang benar-benar luar biasa bukanlah tentang tinggi badan mereka, melainkan metode pertahanan hidup mereka di medan ini. Secara tradisional, banyak wanita Dinka akan mencukur hampir seluruh rambut mereka dan menaburi kulit kepala dengan lapisan abu halus yang dihasilkan dari pembakaran kotoran sapi. Serbuk ini sama sekali tidak memiliki fungsi kecantikan. Sebaliknya, hal itu mencegah serangga penggigit, mengurangi penyerapan panas, dan melindungi kulit kepala dari teriknya matahari rawa yang brutal. Aroma es sapi dari kotoran yang terbakar itu meresap ke dalam rambut, pakaian, dan kulit mereka secara menyeluruh sehingga berkembang menjadi penanda identitas suku mereka. Di seluruh wilayah Sud, ternak memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada mata uang itu sendiri. Kepemilikan ternak sebuah keluarga menentukan status sosial, prospek pernikahan, dan kelangsungan hidup setiap anggota rumah tangga. Angka anak kecil mengonsumsi susu langsung dari kawanan ternak, sementara orang dewasa menggoleskan abu kotoran kering untuk kebersihan dan penangkal hama. Setelah matahari terbenam, api membakar kotoran sapi, melepaskan awan asap tebal yang menyelimuti seluruh area perkemahan. Dari kejauhan, pemandangan ini menyerupai praktik sakral kuno, tetapi sebenarnya berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap nyamuk yang telah disempurnakan selama berabad-abad. Di dalam Sud, nyamuk pada dasarnya adalah penghuni tetap, dan penyakit malaria tidak pernah mengenal kata libur. Meskipun demikian, nyamuk bukanlah bahaya yang paling mematikan. Beberapa wilayah rawa menjadi sarang lalat tsetse yang menyebarkan trypanosomiasis. Penyakit ini mampu menghancurkan sapi dan manusia melalui kelemahan bertahap yang berujung pada kematian jika dibiarkan tanpa pengobatan. Suku Dinka telah memetakan dengan sangat tepat di mana lalat-lalat ini paling banyak berkumpul. Mereka kemudian mengalihkan rute perjalanan untuk menghindari zona-zona ini. Meskipun penghindaran secara total terkadang terbukti mustahil, suku Dinka memiliki pemahaman tentang rawa-rawa ini yang sulit dipahami oleh orang luar. Mereka mendirikan kampe di mana angin bertiup bebas, mengatur arah kandang sapi mereka agar asap mengarah melintasi tempat tinggal, dan menghindari berlama-lama di dekat genangan air tenang yang berbahaya. Perpindahan musiman mereka sendiri merupakan taktik bertahan hidup. Saat hujan tiba, kawanan ternak digiring ke dataran yang lebih tinggi. Setelah air surut, mereka bermigrasi kembali ke dalam rawa.
Setelah mencapai kedewasaan, pemuda Dinka menerima sayatan dalam di dahi mereka dan harus menanggung penderitaan ini tanpa mengeluarkan satu tangisan pun. Tanda permanen ini tidak berfungsi sebagai bentuk disiplin, melainkan sebagai bukti bahwa pemuda tersebut memiliki kekuatan yang cukup untuk menderita dan mendapatkan posisinya di dalam komunitas. Ekspedisi kita berlanjut ke Gambela, sebuah dataran sangat luas di wilayah barat daya Ethiopia yang membentang menuju perbatasan Sudan Selatan. Di dalam wilayah ini berdiamlah suku Anuak yang membangun rumah mereka di sepanjang sungai Baro. Sebuah adidan pasukan penting bagi sungai Nil Putih. Suku Anuak telah mendapatkan pengakuan atas perawakan fisik mereka yang luar biasa. Pria dewasa rata-rata memiliki tinggi sekitar 178 cm dan di banyak permukiman berpapasan dengan individu yang tingginya mendekati 2 meter seringkali terjadi. Tetapi hal yang benar-benar membedakan mereka adalah bagaimana mereka menavigasi tanah air yang bentuknya berubah secara terus-menerus sepanjang musim. Sepanjang berang-berang kering, Gambela tampak seperti dataran biasa yang menampilkan jalan setapak yang ditandai dengan baik, pepohonan yang tersebar, dan ladang yang digarap. Namun setelah musim hujan turun, Sungai Baro meluapi melampaui tepiannya, mengubah seluruh lanskap menjadi hamparan air yang sangat luas. Karang setapak menghilang. Tepian sungai mengubah bentuknya sendiri. Daratan yang berdiri sepenuhnya kering, hanya beberapa hari sebelumnya, bisa berakhir di bawah air hingga setinggi pinggang manusia, hal yang paling meresahkan. Transformasi ini terjadi begitu lambat, sehingga penduduk biasanya gagal menyadari perubahannya sampai setiap fitur yang dapat dikenali telah lenyap. Namun sesuatu yang jarang disadari oleh orang luar adalah bahwa wanita Anuak menjalankan tradisi yang sangat khas. Di dalam banyak kelompok lokal, wanita secara rutin melapisi kulit dan rambut mereka dengan pasta yang mencampurkan tanah liat, abu, dan lemak hewan. Hal ini dilakukan baik untuk mencegah hama penggigit, maupun untuk melunakkan dampak suhu rawa yang menyengat. Sepanjang periode banjir, lapisan pelindung ini juga mencegah nyamuk dan serangga lain menempel di tubuh mereka saat berdiri berjam-jam di dalam air untuk mencuci pakaian, memancing, atau menyelamatkan panen setelah banjir. Praktik khas lainnya melibatkan wanita Anuak yang mengenakan banyak pita logam berat di sekitar pergelangan tangan dan pergelangan kaki mereka. Benda-benda ini memiliki tujuan lebih dari sekadar hiasan. Di banyak rumah tangga, jumlah pita menunjukkan status dan kapasitas seseorang untuk mempertahankan cadangan makanan keluarga selama bulan-bulan air pasang. Beberapa wanita terus mengenakannya, bahkan saat mendayung perahu atau menerjang zona banjir selama berjam-jam setiap hari. Budaya Anuak juga menganut standar kecantikan yang agak tidak biasa. Memiliki dahi yang menonjol bersama dengan tubuh yang sangat ramping, dihitung sebagai bukti vitalitas dan kapasitas seseorang untuk berkembang di tengah rawa-rawa yang beruap dan panas. Beberapa wanita bahkan mencukur garis rambut mereka ke belakang, memberikan kesan dahi yang lebih tinggi. Ketika komunitas berkumpul, berjam-jam berlalu dengan para wanita saling mengepang rambut dengan gaya halus yang ditarik kencang ke kulit kepala, menjaga agar rambut tetapi mudah diatur saat mereka terus-menerus mengarungi medan yang tergenang air. Keberadaan di Gambela menuntut kesiapan konstan untuk keberangkatan. Banyak tempat tinggal dibangun dengan gaya dasar dan ringan, sehingga dapat dibongkar dengan cepat saat air melonjak secara tak terduga. Di banyak rumah tangga, para wanita menggambil tanggung jawab untuk mengawetkan benih dan bara api yang menyala di dalam wadah khusus untuk dibawa setiap kali seluruh komunitas pindah ke dataran yang lebih tinggi. Dalam pandangan dunia mereka, menjaga API dan stok benih sama pentingnya dengan melestarikan pasokan makanan. Hal ini dikarenakan elemen-elemen inilah yang memungkinkan seluruh komunitas untuk membangun kembali kehidupan setelah banjir surut. Saat air naik, lumpur bukanlah satu-satunya hal yang berpindah tempat. Ular dan berbagai makhluk muncul di titik-titik yang sebelumnya sepenuhnya aman. Di dalam perairan keruh yang mencapai lutut atau pinggul seseorang, hampir tidak ada yang bisa melihat apa yang tersembunyi di bawahnya. Dengan setiap langkah kaki, seseorang mungkin menemukan lubang tersembunyi, dahan yang patah, atau makhluk hidup yang meluncur di bawah air. Di dalam Gambela, tetapi hidup tidak bergantung pada kekuatan fisik atau kecepatan. Sebaliknya, hal itu bergantung pada kemampuan mendeteksi pergerakan terkecil tentang bagaimana air bergerak, mengingat medan yang telah menghilang, dan mengenali kapan harus pergi sebelum seluruh delta ditelan oleh air banjir. Datang Urak, Tigris dan Efrat. Perjalanan mereka menuju terdapat salah satu sah paling kuno di planet rawa-rawa Mesopotamia ini berfungsi sebagai rute
rawa yang juga kumadan. Sebuah kat yang telah tinggal di dalam saluran air tawar. Menjutang kanal-kanal selama basah ini menjadikan binatang buas yang bisa mencapai 100 ton kemampuan untuk bergerak bersembunyi di yang tinggi. Mereka tidak salah jika didekat di dalam medan alang sehingga hanya beberapa satu dengan yang lain dekat semacam itu saja. Selain itu, parasit minyak yang terbuka, luka tembak apapun yang disiapkan sebagai makanan terus-menerus mengubah kores menjadi luka abadi. Ini memiliki lebih untuk membangun suku Matan tidak menghaya. Mereka telah belinya secara langsung. Setiap pilihan yang mereka membangun pulau-pulau sendiri melalui penumpang alang yang dipanen yang cukup kuat untuk mengan ternak dan keluarga. Pulau-pulau ini tidak diikat ke dasar terapung di atas air pun mengikuti pasang bah. Di dalam latar wanita mengalami beda dari rakyat wilayah Timur Tengah. Di berbagai rumah mengambil tanggung jawab dan memelihara tempat alang yang disebut kumpulan alang-alang jadi satu menciptakan julang tinggi. Bukan penyangga logam dasar menonjol adalah struktur ini tidak pernah padat. Mereka duduk diri dari lapis padat yang ditumpuk bersama. Dirinya dapat naik air. Adalah bahwa keluarga menghabiskan seluruh pada fondasi yang terus tinggal melengkung. Anyaman alang sering gambul baik dan secara substan terhadap kelembapan alternatif lainnya. Ini alang-alang gebuk dasar. Mereka mewah satunya infrastruktur. Mereka berfungsi pakan bakar yang dibutuhkan air. Setiap hari dengan kapal berbatang, namun lingkungan desa akhir sepanjang musim panas. Suhu dapat melebihi 4 derajat Celcius. Banyak atau menguap sama kan geografi atur ulang setiap hal ini menjelaskan Madan mengembangkan keterasi sejak hari-hari paling amar di alang yang tidak dia kaneh yang tenang atau sekawanan burung berbelok dari jalurnya terkecil mengungkapkan ancaman. Semua ini tidak berasal. Ini adalah kapasitas yang dipraktikkan sangat jadi murni naluriah. Mencenggangkan adalah hampir lejat suatu waktu selama puluhan. Sebagian biaya dialihkan lebih dari 9 setelah tahun air lah membawa serta banyak keluarga sekarang wilayah menghadapi tekanan kondisi gersang dan poser. Bayangkan diri mereka berapa hari kamu akan bertahan. Melintasi Bangweulu di Zambia Utara. Perairan sering kali terletak begitu tenang hingga tampak hampir membeku di tempat. Tetapi bagiku bisa, hal ini mewakili indikator paling tidak menyenangkan yang pernah ada. Bangweulu menduduki peringkat di antara sistem lahan basah terbesar di Afrika Tengah. Membentang lebih dari 8.000 km persegi saat banjir mencapai puncaknya. Penangkapan ikan membentuk inti dari eksistensi harian mereka. Sebelum cahaya pertama muncul,
Perahu kayu berlambung datar berangkat dari pantai untuk menyebarkan jaring melintasi bentangan air dangkal. Namun setiap tamasya ini berlangsung melintasi perairan yang sama yang diklaim oleh pemangsa besar, yaitu buaya Nil. Ini mewakili salah satu varietas buaya terbesar yang ada di dunia. Secara teratur membentang melewati panjang 5 meter. Hal yang membuat mereka paling menakutkan adalah ketenangan mereka. Mereka dapat mempertahankan posisi di bawah air selama berjam-jam tanpa henti, tidak mengekspos apapun selain mata dan lubang hidung mereka di atas garis air. Inilah sebabnya mengapa suku bisa mengembangkan seni membaca air daripada sekadar melihatnya. Ketika suatu bentangan dipenuhi ikan namun burung pemangsa menjauh, mereka menyadari bahwa sesuatu yang berbahaya tersembunyi di bawahnya. Ketika air menjadi sangat tenang di tempat-tempat di mana riak-riak kecil biasanya terbentuk, itu juga menandakan adanya ancaman. Dan setiap kali sekelompok ikan tiba-tiba melarikan diri bersama-sama ke satu arah secara serempak, mereka mengenali bahwa makhluk besar sedang bergerak di sepanjang dasar rawa. Bahkan menepike darat menuntut strategi yang disengaja. Nelayan bisa menjauhi area yang ditumbuhi alang-alang tebal secara konsisten, mengamati tepi daratan sebelum keluar dari perahu, dan tidak pernah berlama-lama di dalam air lebih lama dari yang dibutuhkan. Hal ini sangat cocok dengan rekomendasi yang terdapat di banyak manual keselamatan buaya kontemporer. Perbedaannya adalah bahwa suku bisa tidak menyerap hal ini dari sumber tertulis manapun. Mereka belajar dari tetua mereka, yang dengan sendirinya menyerapnya dari orang yang datang sebelumnya. Apakah keahlian bertahan hidup suku bisa di dalam rawa paling mematikan di planet ini membuatmu terkesan? Jika iya, silakan tinggalkan angka di kolom komentar di bawah. Jika pandang kamu berbeda, mari kita diskusikan sehingga aku dan semua orang di sini dapat mendengar perspektifmu. Delta Okavango di Botswana menempati peringkat di antara kawasan paling aneh di bumi. Sebuah sungai yang memulai jalurnya di Angola melintasi lebih dari 1000 km, tetapi alih-alih mencapai perairan laut, ia larut di dalam inti Gunung Kalahari. Ia mengalir ke dalam delta yang mencakup sekitar 15.000 km persegi. Kemudian perlahan, lahan menyaring ke bawah ke dalam pasir atau menguap di bawah sinar matahari yang terik. Tidak ada rute drainase yang mengarah keluar menuju laut. Hal yang lebih aneh lagi adalah siklus banjir di sini berjalan berlawanan dengan tempat-tempat lain. Curah hujan tiba di Angola selama bulan-bulan penutup tahun, namun air membutuhkan waktu berbulan-bulan sebelum akhirnya mencapai Botswana. Akibatnya, Delta Okavango membengkak karena air sepanjang musim kemarau, tepat ketika tanah yang berdekatan paling kehausan. Kemudian menarik diri begitu cuaca hujan kembali datang. Ditenggahi ekosistem yang terus berkembang ini, tinggallah suku Wayai bersama dengan suku San. Mereka tidak berusaha untuk menundukkan tanah tersebut. Mereka hanya belajar bagaimana menavigasi setiap transformasinya. Metode transportasi utama di wilayah ini adalah mokoro, sebuah perahu tradisional yang dibentuk dengan melubangi satu batang pohon utuh. Pengemudinya tidak menggunakan dayung, melainkan berdiri tegak di bagian belakang perahu dan menggunakan galah panjang untuk mendorong melalui perairan dangkal sedalam kurang lebih 50 cm. Hal ini mewajibkan mereka untuk tetap waspada secara terus-menerus terhadap lingkungan mereka. Tarikan arus, suara sekitar, bagaimana alang-alang kondom, dan bahkan perubahan halus pada permukaan air saat galah mendorong semuanya harus diperhatikan. Saat ini, perahu mokoro tertentu diproduksi dari serat kaca untuk mengurangi permintaan penebangan pohon-pohon besar yang membutuhkan waktu puluhan tahun pertumbuhan untuk mencapai dimensi yang diperlukan untuk pembuatan perahu. Kenyataan yang meresahkan adalah bahwa mereka tidak menguasai perairan itu sendirian. Kuda Nil menimbulkan ancaman paling parah bagi siapapun yang bepergian dengan mokoro. Seekor kuda Nil jantan yang menjaga wilayahnya dapat menerjang ke arah perahu tanpa peringatan. Saat ia merasakan sesuatu yang salah, mereka berlari lebih cepat dari manusia yang berenang melalui air dan di tanah padat dapat berlari dengan kecepatan melebihi 30 km per jam. Selain kuda Nil, buaya Nil berpatroli di daerah tersebut. Gajah mendayung melalui saluran yang menghasilkan arus kuat. Dan kawanan kerbau air berkeliaran di sekitar pulau-pulau yang terapung. Di dalam Okavango, ancaman tidak berasal dari satu sumber tunggal. Mereka muncul dari berbagai arah secara bersamaan dan berubah seiring dengan siklus tahunan naik turunnya air. Suku Wayai memperoleh keahlian untuk mendeteksi kuda Nil sebelum hewan tersebut mulai terlihat. Aroma kohas, hewan yang sangat menyengat dapat dirasakan sebelumnya. Jejak kaki yang tercetak di pasir,
gemuruh dalam yang menembus kabut fajar, atau cara burung berkumpul di sekitar zona tertentu. Semuanya berfungsi sebagai indikator peringatan, tetapi hari-hari tertentu sama sekali tidak membawa indikator apapun. Kabut menyelimuti perairan, alang-alang yang menjulang menghilangkan semua garis pandang, dan keheningan tidak wajar menyelimuti segalanya. Namun, contoh paling menakutkan adalah saat sama sekali tidak ada pemberitahuan sebelumnya yang tiba. Saat pagi tiba, kabut menutupi air dan alang-alang tinggi menghilangkan segala kemungkinan untuk melihat ke depan. Seorang pendayung, Mokoro Wayayi, mungkin melayang ke saluran yang sempit dan tiba-tiba berhenti. Karena kesunyian terasa sangat luar biasa. Burung-burung menghilang. Semua pergerakan lenyap. Ketiadaan suara secara total. Di dalam Okavango, ketenangan terkadang merupakan indikator paling menakutkan yang pernah ada. Ular, penyakit, atau bahkan predator reptil maupun kuda Nil. Hal itu adalah sesuatu yang jauh lebih menantang untuk dikelola daripada hal-hal itu secara individual. Hal itu adalah medan yang terus bertransformasi. Di dalam rawa, ancaman tidak meledak secara tiba-tiba. Sebaliknya, mereka mengatur ulang diri, mereka mengikuti pergerakan air, mengubah bentuk tanpa pemberitahuan. Tersembunyi di dalam transisi yang hampir tidak mungkin untuk dideteksi. Kelompok suku ini bertahan hidup, bukan karena mereka telah menaklukkan lingkungan, tetapi karena perhatian mereka terhadap lingkungan. Makna, alang-alang yang membengkok ke arah yang tidak beraturan. Sebuah zona yang anehnya kosong dari kicau burung ketika seharusnya ada banyak. Aroma yang mengisyaratkan sesuatu yang belum dapat kita visualisasikan. Tak satu pun dari peringatan ini muncul dalam literatur perjalanan. Setiap peringatan dikembangkan dan ditularkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal yang terbukti benar-benar luar biasa bukanlah ketangguhan mereka, melainkan keakuratan mereka. Ini karena pengetahuan mereka tidak dibangun di atas dasar mendominasi tanah. Pengetahuan itu dibangun di atas penerimaan kenyataan abadi tersebut. Mungkin ini menawarkan poin penting paling krusial yang tersedia bagi kita. Dunia yang kita huni sedang mengalami transformasi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pelajaran yang harus dibagikan oleh Dinka, Anuak, Madan, bisa, Wayayi. Dan sebenarnya bukan tentang lahan basah sama sekali. Mereka berkaitan dengan bagaimana berkembang di tengah ketidakpastian. Tetapi waspada, ambil kebijaksanaan dari mereka yang datang sebelumnya. Dan tolak godaan untuk menyalahartikan hal yang familiar sebagai tempat yang aman. Setelah semua yang kita temui hari ini, melihat peta dengan cara lama, menggunakan asap di samping pengetahuan yang diperoleh dengan susah payah untuk menavigasi ancaman yang tetap tak terlihat. Suku Anuak menggambar ulang geografi mental 2 kali setahun. Suku Madan membangun peradaban utuh di atas platform alang-alang yang melayang. Suku bisa memecahkan kode peringatan yang tidak repot. Repot didokumentasikan oleh panduan tertulis manapun. Dan suku Wayayi bersama dengan suku San melintasi lanskap yang menolak untuk tetap diam. Di antara 5 komunitas suku ini, mana yang memberikan kesan paling kuat padamu? Bagian mana dari perjalanan ini yang paling membekas dalam ingatan? Apa yang ingin kamu sampaikan? Jika kamu ingin menemukan tempat tambahan di mana orang menolak untuk memproyeksikan penalaran mereka sendiri ke alam, tetapi sebaliknya belajar untuk hidup berdampingan secara harmonis dengannya, silakan berikan suka pada video ini dan berlangganan saluran ini agar kamu tidak melewatkan penjelajahan kita yang akan datang. Di dalam dunia yang bertransformasi begitu cepat, mungkin pelajaran paling berharga untuk diterima bukanlah tentang bagaimana mendominasi lingkungan kita, melainkan tentang mendengarkan dengan cukup penuh perhatian sehingga kita tidak tertinggal. Apakah kamu benar? Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.